Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita setiap hari. Saya akan bacakan warta jemaat dari bidang informasi dan komunikasi. Rapat Majelis Pekerja Harian diundang kehadiran seluruh anggota MPH dan anggota majelis lainnya yang berkenan hadir. Rapat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2020. Waktu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Sekretariat GKJ Cimahi, Citerep, Cimahi. Mengingat pentingnya rapat tersebut, mohon seluruh MPH dan anggota majelis yang berkenan hadir bisa datang tepat pada waktunya. Mohon perhatiannya. Formulir pencalonan pemilihan anggota majelis akan dibagikan ke seluruh warga, dan Bapak Ibu Saudara silakan mengisi dan kemudian dikumpulkan ke ketua wilayah masing-masing. Persembahan dalam ibadah keluarga dikumpulkan dalam satu amplop yang diberi tanggal hari Minggu saat liturgi ibadah ini digunakan. Penyampaian persembahan tersebut kepada majelis GKJ Cimahi dapat dilakukan dengan cara melalui rekening gereja Bank BRI dengan nomor rekening 4120 01 017947 534. Kemudian diserahkan, dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Diserahkan pada saat ibadah minggu saat sudah berjalan normal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Minggu Pentakosta ini. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus kita memiliki pengharapan. Selamat merayakan Pentakosta. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari Pentakosta ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali.
aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon atau tanggapan terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa hidup di dalam Kristus. marilah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami. Gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami yang berdosa dan layakkanlah kami mengalami karya Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Amin. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama dan kedua. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita panjatkan kembali pujian dari Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan ke-6.
Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan di hari Pentakosta ini. Oleh sebab itu, saya ajak untuk kita semua masuk ke dalam doa, meminta tuntunan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di hari Pentakosta saat ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Roh Kudus Tuhan yang turun, yang mengurapi, yang menuntun kami dan memampukan kami. Kami rasakan keberadaannya saat ini. Dan sabdaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari inilah yang akan menguatkan kami bersama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yang bahasa yang kita pakai, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Yesus Kristus, pembacaan Injil pada kesempatan saat ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan mau melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak yang ada di rumah, bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat, baik, penuh dengan kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, saat ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Dan juga minggu ini kita memasuki masa raya Pentakosta. Menjadi satu kebiasaan yang baru yang kita rasakan. Biasanya GKJ Cimahi saat Pentakosta kita mengadakan dibarengi dengan Reroyo Unduh-Unduh. Sehingga kita kadang bahkan sering kebaktian Padang. Mengadakan lelang dan semua ikut serta di dalamnya. Anak sekolah minggu, ati juswo, pemuda, remaja ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Terlebih ini di kebaktian Padang gitu ya. Jadi jumlah kita pun akan banyak. Akan tetapi di tahun ini perayaan Pentakosta kita tidak barengi dengan Reroyo Unduh-Unduh. Dan tidak hanya itu, kita pun merayakan Pentakosta berkumpul bersama dengan keluarga dekat. Di mana? Di rumah masing-masing. Untuk apa? Saya membayangkan, ini sama seperti apa yang dilakukan ataupun yang dirasakan oleh para murid saat itu. Apa itu? Mereka berkumpul dalam satu ruangan. Untuk apa? Menanti akan janji Tuhan. Meskipun dalam mengungkapkan janji itu, mereka hidup bersama dalam rangka dalam kehidupan yang baru. Sehingga kalau konteks kita saat ini kita dengar ada istilahnya new normal. Kehidupan normal yang baru. Apa itu? Ya, seperti ini. Ibadah yang harusnya berkumpul, biasanya berkumpul akan tetapi karena pandemi, maka dengan media online, dengan ibadah di rumah masing-masing, ini menjadi metode new normal. Inilah kenormalan yang baru itu. Belum lagi apa? Masker. Bagi kita tidak biasa untuk menggunakan masker, terlebih berlama-lama. Akan tapi bagi tim medis yang sudah terbiasa mungkin tidak terlalu berpengaruh, meskipun memang ada dampaknya sampai berjam-jam gitu ya. Akan tapi bagi kita sangat sulit dalam rangka apa? Memasuki new normal tadi. Masker menjadi satu hal yang sangat diperlukan. Bagi kita yang berkendaraan sepeda motor harus menggunakan sarung tangan dan segala macamnya disiapkan dalam rangka new normal. Sehingga apa? Butuh waktu dan proses agar kita dapat dan mampu. Untuk apa? Dapat menghadapi kehidupan ini dalam rangka new normal tadi. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus nampaknya tepat dengan tema kita. Hidup baru oleh karena Roh Kudus. Dan inilah juga yang akan kita lihat bersama.
Yang pertama yang dapat kita lihat di dalam bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, pasal 2 ini terkait dengan peristiwa Pentakosta. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menarik Ibu Bapak. Tiba-tiba, ya, memang karya Roh Kudus itu Tuhan Yesus ataupun Tuhan Allah curahkan itu segala sesuatu yang tiba-tiba. Kalau istilah sering mulat itu sakonyong-konyong, gitu ya. Tiba-tiba, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa menentukan kapan dan waktunya, sehingga apa? Ini adalah hak prerogatif Allah. Kapan Roh Kudus itu akan turun dan di mana? Gitu ya. Sehingga di sini sampaikan tiba-tiba, tidak bisa diatur oleh kita manusia. Dan inilah juga karya Roh Kudus yang Ibu Bapak, Saudara dan saya rasakan. Kadang bahkan sering kita merasakan ada karya Allah dalam peristiwa kehidupan. Karya Roh Kudus dalam setiap peristiwa kehidupan. Yang apa? Yang tiba-tiba. Kok bisa ya? Nah ini yang pernah kita rasakan seperti itu kan? Kok saya sanggup ya? Ya, karena apa? Tiba-tiba tadi karya Roh Kudus hadir. Tidak mengenal waktu dan tempat. Siapa saja pun dapat memperoleh karya itu. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara Kristus. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat dalam kaitan bacaan kita saat ini, bagaimana Lukas menggambarkan, penulis Injil Kisah Para Rasul, Lukas menggambarkan bentuk ataupun mendeskripsikan seperti apa itu Roh Kudus itu di ayat yang seterusnya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ternyata apa? Lukas pun mencoba untuk mendeskripsikan karya Roh Kudus itu seperti, ya, seperti nyala api yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat di gambar-gambar dalam rangka turunnya Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah api. Inilah juga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, mengapa Lukas, penulis dari Kisah Para Rasul itu mengatakan seperti. Mengapa? Ya karena karya Roh Kudus itu nggak bisa dideskripsikan. Gambaran seperti apa, bagaimana, tidak bisa dideskripsikan. Harus seperti ini, harus yang begini, harus bisa ini, harus bisa itu. Oh tidak. Oleh sebab itu, Lukas di dalam Kisah Para Rasul pun mendeskripsikannya seperti, gitu ya. Sehingga apa? Ini yang dapat kita lihat. Karya Roh Kudus itu tidak bisa dipatok, gitu ya. Harus begini, harus begitu, harus penuh dengan sukacita, atau harus dengan ini itu. Kalau tidak, maka itu bukan karya Roh Kudus. Tunggu dulu. Murid Tuhan pun masih bingung untuk mendeskripsikannya. Mengapa demikian? Ya karena semua dapat berubah, semua dapat berbeda satu dengan yang lain. Tidak bisa disamaratakan. Gitu ya. Ini yang kedua. Oleh sebab itu, bagian yang ketiga yang seterusnya. Setelah seperti nyala api, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan seterusnya dan seterusnya. Penuh dengan Roh Kudus. Saya membayangkan namanya penuh berarti sudah nggak ada lagi tempat yang kosong. Semua sudah terisi. Inilah juga kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 yang kita baca tadi bersama, Tuhan Yesus menggambarkan dia sebagai ataupun seperti air. Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat air itu mengikuti bentuk isi. Bentuk isinya seperti apa, maka air. Oleh sebab itu pada saat Roh Kudus itu penuh, maka saya membayangkan itu pun juga sudah tidak ada tidak ada tempat yang kosong lagi. Sesuai dengan isinya. Jikalau gelasnya bentuknya lurus, gitu ya, cembung, cekung dan segala macamnya, maka air itu mengikuti bentuk. Isi dari air itu yang penuh itu mengikuti bentuk. Sehingga apa? Ya, karena dia dari bagian yang ketiga ini harus penuh, maka apa? Sudah tidak ada ruang lagi yang kosong. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Karena apa? Sudah penuh, full. Kalau misalnya masih bisa dimasuki berarti belum penuh. Masih ada yang masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu karya Roh Kudus pun sama, Ibu Bapak Saudara Kristus. Sudah memenuhi kehidupan kita. Sehingga apa? Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk apa? Untuk ego kita. Nah ini dia. Untuk apa?
untuk segala sesuatu yang berdasarkan keakuan kita. Mengapa demikian? Karena sudah penuh oleh Roh. Nggak ada lagi isi ini itu dan segala macam. Keinginan daging yang begitu rupa. Harus apa? Sudah penuh oleh Roh Kudus tadi. Sudah penuh seperti apa? Seperti air yang isinya mengikuti ruang, gitu ya. Dan inilah Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang berbeda satu dengan yang lain, ruang kita. Ibu Bapak Saudara dan saya. Dalam apa? Dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Roh Kudus mengetahui kadar segala sesuatunya. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Kok ini bisa seperti itu ya? Kok ini bisa seperti itu? Ayo, kamu hebat dong, kamu siap dong, kamu kuat dong. Karena kan masalahnya sama. Tapi kenapa kamu lemah? Tidak bisa, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Mengingat Roh Kudus itu penuh, terisi sesuai dengan ruangan kehidupan kita masing-masing untuk menguatkan di dalamnya. Buktinya apa? Kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul tadi. Buktinya adalah saat murid-murid Tuhan Yesus mulai diejek kaitan dengan karya Roh Kudus tadi yang dapat diterima, didengar. Mereka diejek apa? Oh, ini sedang mabuk ini. Apa yang terjadi kalau kita lihat di pasal yang kedua ayat yang ke-14? Maka bangkitlah Petrus berdiri. Wah, ini luar biasa. Dan diikuti ke-11 rasul itu. Bayangkan, jikalau Roh Kudus itu belum memenuhi kehidupan Petrus dan para murid saat itu, apa yang terjadi? Ingat peristiwa Getsemani. Saat Tuhan Yesus mau ditangkap. Belum kepenuhan Roh Kudus, sehingga isi dari keakuannya muncul. Apa itu? Memotong telinga salah seorang prajurit Roma. Akan tetapi peristiwa ini luar biasa. Dia tetap berdiri, diikuti dengan 11 murid. Kalau itu belum kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi? Baku hantam terjadi di sana. Kehancuran terjadi di sana. Pertumpahan darah bisa terjadi di sana. Akan tetapi, karena sudah kepenuhan Roh Kudus, bukan emosi, bukan ego dari Petrus dan teman-teman yang 11 itu, mereka berdiri untuk mengungkapkan satu kesaksian. Kesaksian apa? Karya Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan peristiwa inilah yang mengubah banyak orang. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena Roh Kudus telah memenuhi kehidupan para murid awal saat itu. Inilah juga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Ternyata new normal itu sudah diawali dan sudah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pertama. Pada saat apa? Pentakosta. New normal mereka sangat berat dan sulit untuk menahan emosi. Untuk menahan apa? Oh, gregetan. Oh, sebenarnya kami bisa melawan. Akan tetapi mereka harus siap dengan new normal kehidupan yang ada. Ada kepenuhan Roh Kudusnya. Menahan segala sesuatunya untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Berat, sulit, butuh waktu, butuh proses di dalamnya. Ya, Ibu Bapak Saudara dan saya pun sama. Sehingga peristiwa Pentakosta saat ini dibarengi dengan kehidupan kita bersama. Tengah pandemik yang ada. New normal kita mungkin dalam kehidupan bersama, akan tetapi new normal kita juga sama dalam kaitannya dengan iman, bahwa di hari Pentakosta Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita. Sehingga jikalau saat ini dengan pandemik, dengan kehidupan bersama yang kita sudah mulai bosan ini, sudah mulai apa? Sudah mulai sensitif karena nggak ada aktivitas. Yang biasanya begitu rupa aktivitas kita saat ini harus di rumah. Bertemu bersama 1-2 bulan sudah oke, tapi ini sudah memasuki 3 bulan, semua sudah berbeda. Yang tadinya masih bisa senyum, saat ini sudah mengkerut. Mengapa demikian? Ya, karena sudah bahan semuanya sudah habis, sudah tipis untuk segala sesuatunya. Pas saya buka, semua sudah nggak ada, gitu kan? Apa itu Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus? Ya, new normal. Ya, kita diingatkan bahwa ada Roh Kudus untuk apa? Kembali memeluk, merangkul kehidupan, sama seperti para murid. Hidup berkumpul untuk menuntun, untuk mendapatkan karya Allah, sehingga ada kehidupan yang baru. Jikalau saat ini dampak itu kita rasakan, ayo kita sama-sama mengingat kembali peran serta Roh Kudus di dalam kesempatan saat ini.
yang menghidupi kehidupan kita. Sehingga apa, Ibu Bapak Saudara dan saya, new normal monggo silakan. Ini dalam rangka menyelamatkan kita bersama. Akan tetapi juga ada new normal dalam kehidupan iman. Ini pun dalam rangka apa? Menyelamatkan iman Ibu Bapak Saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang akan daripada Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di hari Pentakosta ini kami merasakan peran serta Roh Kudus memperbaharui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena ada Roh Kudus yang sudah memperbaharui, yang sudah memenuhi kehidupan kami, maka kami pun dituntut untuk hidup dalam kehidupan yang baru, new normal ya Allah. Saat ini, saat pandemik COVID-19 juga kami rasakan. Saat semuanya sudah mulai berjalan, maka ada kehidupan yang baru juga. New normal dalam kehidupan kami, dalam rangka menyelamatkan satu dengan yang lain, agar banyak orang tidak terdampak dari penyakit ini. Akan tapi nampaknya new normal ini juga kami rasakan dalam iman kami, sehingga kami pun dapat merasakan keselamatan secara iman ya Allah. Karena Roh Kudus yang sudah memenuhi kami, maka tidak ada ruang lagi melalui ego kami. Oleh sebab itu Tuhan, kejenuhan, kekhawatiran, ketakutan kami menghadapi COVID-19 sehingga kami sensitif. Bahkan relasi kehidupan kami satu dengan yang lain, antar suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, adik, sudah mulai rada renggang ya Allah. Terkait dengan dampak ini, kami berdoa melalui tercurahnya Roh Kudus, maka ada pembaharuan dalam kehidupan kami, ada pembaharuan dalam kehidupan iman kami, untuk satu dengan yang lain semakin dikuatkan. Oleh sebab itu ya Allah, kami ingin berdoa untuk keberadaan umat-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Untuk anak-anak yang saat ini sudah memasuki untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Allah, kami berdoa. Di tengah COVID-19 banyak yang tidak menentu, akan tetapi biarlah masa depan mereka ada bersama dengan Tuhan dalam dunia pendidikan mereka. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan. Untuk anak-anak yang saat ini juga sedang mencari sekolah, kami yakin dan percaya yang terbaik dengan keadaan new normal yang baru dapat mereka lakukan, mereka laksanakan di sekolah mereka masing-masing nanti. Kami serahkan juga ya Allah untuk tim medis dan juga non medis yang berjibaku menghadapi COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, untuk kami juga menjaga, kami tidak lalai. Kami juga diingatkan kesehatan kami adalah juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan. Kami juga berdoa ya Allah untuk orang-orang tua, poro sepuh kami, poro adiuswo, yang begitu rentan terkait dengan COVID-19 ini. Kami berdoa saat ini mungkin mereka sedang di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan gangguan apapun. Berikanlah semangat, kekuatan, kesehatan, karena hati yang gembira adalah obat dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Allah untuk keberadaan pemerintahan kami, presiden sampai dengan yang terendah. Tuhan sertai hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan dalam langkah menentukan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi COVID ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu GKJ Cimahi dalam pergumulan kehidupan kami, terkhusus untuk umat-Mu yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat, khususnya untuk Ibu Muriono. Tuhan berikan kekuatan dan juga semangat, kesehatan, pemulihan kembali. Kami juga berdoa ya Allah untuk majelis yang ada, penatua diaken dalam rangka keberlangsungan kehidupan umat-Mu di GKJ Cimahi. Apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sertai mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta lindungi keluarga, serta Tuhan cukupkan kehidupannya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang kami serahkan segala sesuatunya ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Roh Kudusnya saat ini kami rasakan kehadirannya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal yang 107 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat yang pertama dan kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita dalam doa, dan doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari yang indah Tuhan, kami umat-Mu Gereja Kristen Jawa Cimahi mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh Engkau sapa melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Serta kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Setiawan dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya. Biarlah Engkau berkati juga kami umat-Mu yang telah menerima sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemampuan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami peralaskannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku.
Kristus, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah-limpah. Amin.